Selamat siang. Oke, saya mulai hitungan ketiga ya Pak ya. Halo sahabat sekolahmu, apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Saya harap masih tetap bersama kami di program Belajar Live, kerja barengan lawan Corona, sekolah lawan Corona, hasil kolaborasi antara semua murid, semua guru, komunitas guru belajar Nusantara, dan disiarkan. Nah, pada siang hari ini kita akan bercerita bersama narasumber yang pastinya sudah kalian ketahui sebelumnya. Minggu lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Bang Rinsan dari Save the Children Indonesia. Nah, siang ini kembali hadir dari organisasi yang sama, Save the Children Indonesia, yaitu Bapak Eko Kriswanto. Sudah hadir di room, saya akan tampilkan. Halo, Pak Eko. Halo, selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Bagaimana Bapak di sana? Alhamdulillah sehat Pak Ari, terima kasih. Gimana kabarnya di Tangerang sana, Ciputat Pak Ari? Ya, di Ciputat, menurut kabar terbaru ya kami hampir termasuk daerah red zone. Oh, Jadi kami baik-baik di rumah saja oke bersama oke. keluarga. Di rumah aja memang kita ikuti banget nih Pak. Jadi anjuran pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya dari keluarga, ya bagaimana kita menjadi pemimpin, khususnya saya sebagai kepala keluarga, untuk mulai menumbuhkan kedisiplinan di rumah aja, work Oke. from home, Iya itu. membuat aktivitas-aktivitas yang memang bisa dinikmati oleh saya sendiri, terus anak-anak, dan pastinya harus aman sih. Oke. Sesuai dengan topik kita nih Pak siang hari ini ya, membangun organisasi ramah anak. Oke, Pak Ari. Ya, Oke. lebih baik di rumah saja Teman-teman sahabat sama anak-anak. sekolahmu, ya, judulnya ini sangat menarik sekali karena organisasi ramah anak. Banyak sekali yang memang mengkampanyekan sekolah ramah anak. Ya, saya pun juga menerapnya gimana ya bisa menciptakan di rumah sendiri yang memang ramah anak. Betul. Yang seperti apa kategori ramah anak itu, sahabat sekolahmu bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Nanti teman-teman juga bisa bertanya di kolom live chat, silahkan ketik saja pertanyaannya, nanti kita bahas bersama-sama. Saya serahkan sesi ini ke Pak Eko Kriswanto. Terima Silakan kasih Pak Ari. Terima kasih nih kesempatannya untuk sekolahmu. Terima kasih Pak Ari dan teman-teman sudah memperkenalkan. Saya Eko Kriswanto dari Save the Children. Kebetulan ini kali ketiga sepertinya kita live Pak Ari ya. Tema sebelumnya lebih banyak, yang pertama Ibu Mari dengan literasi, kemudian Pak Rinsan kemarin dengan kebencanaan, minggu depan masih ada. Hari ini saya, Eko Kriswanto, menemani teman-teman, selamat siang semuanya. Bapak Ibu, rekan-rekan, salam kenal. Oh ya, sedikit. Lembaga kami Save the Children, itu satu lembaga yang bekerja dengan anak di seluruh belahan bumi. Di Indonesia kami mulai bekerja tahun 1976 teman-teman. Kita mulai masuk di Aceh 1976, kemudian berkembang sehingga kita bekerja sekarang hampir di lebih 14 provinsi untuk beberapa kegiatan program untuk anak terkait dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak,
child protection, tata kelola anak, kebencanaan, dan untuk child property. Jadi itu program-program yang kami kembangkan di Indonesia. Hari ini kita akan bicara membangun organisasi yang aman untuk anak. Itu temanya ya. Jadi kita fokus dari sekian banyak programnya Save the Children, kita akan coba untuk bicara membangun organisasi yang ramah anak. Bapak Ibu, rekan-rekan, izinkan 20-25 menit ke depan saya bicara dulu. Biasanya kita saling tok-tak begitu ngobrol, tapi karena agak jauh, jadi saya kayaknya harus ngomong banyak ini. Nah itu, aduh, enaknya ngobrol ya, tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol banyak dulu, Bapak Ibu. Organisasi yang aman untuk anak. Itu tema kita. Memang ada organisasi yang tidak aman untuk anak. Adakah organisasi yang kurang aman untuk anak? Atau tidak ramah? Dan sebagainya. Jadi itu ya, tema kita adalah membangun organisasi yang aman untuk anak. Kenapa organisasi ini penting untuk kita perlu membangun organisasi yang aman untuk anak? Karena ini ada beberapa data sebetulnya, mungkin datanya nggak terlalu pasti, tapi ini sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa anak-anak itu ada di cengkraman organisasi. Anak-anak itu ada di dalam organisasi kesehariannya. Ada 90 juta anak di sekolah. Oke? Sekolah itu berarti organisasi satu lembaga ya. Dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, bisa jadi Madrasah Sanawiyah, mungkin di PKBM juga, ada 90 juta anak berada di organisasi yang namanya sekolah. Ada 1,4 juta anak SMK yang setiap tahun melaksanakan magang di yang namanya perusahaan. Organisasi yang namanya perusahaan. Ada 7.000 panti di Indonesia dengan puluhan ribu anak-anak yang tinggal di panti tersebut. Artinya anak-anak itu ada di bawah kekuasaan panti. Kemudian ada jutaan anak yang juga menjadi penerima manfaat dari banyak NGO seperti Save the Children, yayasan-yayasan, komunitas, klub olahraga mungkin bisa. Jadi banyak sekali jutaan anak. Jadi membangun organisasi yang aman untuk anak itu akan berkontribusi besar terhadap peningkatan upaya perlindungan anak. Itu kenapa kita harus bicara organisasi yang aman untuk anak. Itu ya. Jadi kita akan bicara seputar ini. Oke. Next, agenda kita apa? Selama 1 jam ke depan, sampai jam 3 ini sampai jam 3 ini, agenda kita apa? Topik kita, obrolan kita, topik diskusi kita, topik ngobrol kita kali ini ada 4 hal, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu. Kekerasan pada anak. Siapa pelaku kekerasan pada anak? Kemudian organisasi Anda sudah aman untuk anak. Dan yang terakhir adalah bicara mengenai kebijakan perlindungan anak sendiri atau Child Safeguarding Policy. Itu. Jadi kita akan bicara 4 hal ini supaya lebih terstruktur saja. Supaya lebih memudahkan kita untuk bicara lebih terstruktur, lebih nyaman dan enak untuk kita bicara. Oke. Mulai dari topik pertama, kekerasan pada anak. Bicara kekerasan pada anak, itu setiap tahun angkanya bisa jadi meningkat. Banyak riset yang menunjukkan bahwa kekerasan pada anak meningkat. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di semua belahan bumi lah. Oke, next, Mas Ari mungkin. Kekerasan pada anak. Oh sorry, sebelum bicara kekerasan pada anak, saya mau ini dulu 3 terminologi yang mungkin akan kita bicarakan di hari ini ya.
tiga terminologi dulu yang akan kita bicarakan hari ini. Pertama, anak. Anak itu adalah seseorang yang usianya belum 18 tahun. Sepakat ya, berdasarkan undang-undang. Atau belum ulang tahun yang ke-18, itu disebut dengan anak. Indonesia ditambah di dalam kandungan, itu yang disebut dengan anak. Kemudian anak ya, kita jelas ya dengan karakteristiknya. Kemudian kita bicara aman. Aman dari apa? Aman itu banyak ya pasti. Di sini kita akan bicara aman dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Kita bicara itu aman ya. Kemudian organisasi, seperti yang Bapak Ibu hadir kali ini, mungkin ada guru, ada pegawai NGO, ada aktivis, ada teman-teman dari kursus, dari formal, non-formal, mungkin online, bisnis, dan sebagainya. Jadi ketika bicara organisasi itu sekolah, yayasan, komunitas, perusahaan, atau lembaga-lembaga seperti lembaga yang saat ini Anda tergabung. Jadi 3 hal ya teman-teman ya, anak, aman, dan organisasi. Oke, next, kita bicara kekerasan pada anak. Kekerasan tinggi, banyak. Ini saya ambil satu survei aja, 2018, survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, itu mengatakan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. 1 dari 3 anak laki-laki, 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Ini survei 2018 ya. Dan 1 dari 11 anak laki-laki, 1 dari 17 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Itu data-data yang cukup tinggi. Bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana-mana ya. Ruangnya pun bisa di mana-mana. Oke, secara global pun ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa next Pak Ari ya, secara global kita melihat bahwa banyak riset juga yang menunjukkan bahwa di dunia pun kekerasan ini tinggi. Jadi kita nggak bilang Indonesia ya. 1 billion, 1 miliar anak di dunia ini punya pengalaman, mendapatkan pengalaman kekerasan, baik itu seksual, fisik, emosional. Di tahun sebelumnya, ini Inspire Research ini 2019 ya teman-teman ya, kalau tidak 2019. Itu 1 miliar di dunia dapat kekerasan. Paling bawah itu 1 di antara 5 anak perempuan, risetnya itu mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Oke, next Pak. Kita lihat bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Boleh next Pak Ari. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak apa saja? Secara umum, emosional. Jelas ya, menghardik, marah, kata kasar, rendahkan martabat. Ini kita bicara emosional. Kekerasan fisik. Oke ya, fisik jelas ya teman-teman. Pukul, marah, pukul, jewer, jitak, tendang, sampai ke banyak dilakukan fisik. Kemudian kita bicara kekerasan seksual. Nah ini yang menarik, kekerasan seksual cukup tinggi pada anak-anak. Kemudian eksploitasi dan penelantaran. Ini secara umum kita bicara mengenai bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Ini ya, 5 hal ini. Dari sekian banyak kita coba lihat dari 5 hal ini, dan ini yang terjadi seperti tadi. Kemudian pertanyaannya, apa dampak dari kekerasan ini pada anak-anak? Next Pak Ari, kita mulai lihat dampaknya seperti apa sih? Oke, dampaknya apa saja? Sedih, menarik diri, luka, trauma, marah,
emosi, banyak sekali dampak-dampak yang terjadi anak. Bahkan dampak perilaku. Secara umum, saya ambil dari beberapa sumber, itu bisa terkait dengan kesehatan fisik juga, luka mungkin bekas luka, kemudian itu lebih panjang ya, cacat juga seperti itu bisa jadi. Mungkin anggota tubuh ada yang tidak berfungsi karena mendapat kekerasan. Kemudian secara psikologis juga pasti banyak dampak-dampak yang terjadi ya ketika bicara kekerasan. Jadi kita melihat dampak lebih perilaku juga bisa terjadi. Ini dampak-dampak perilaku terkait dengan kekerasan pada anak ini. Kemudian sosial, dampak sosial ya, ada konsekuensi sosial. Oke, next Pak Ari, kita bicara ada riset lain dari Inspire juga melihat bahwa ini beberapa dampak terkait dengan kesehatan, Bapak Ibu, beberapa teman-teman, beberapa dampak yang terjadi dengan kesehatan. Oke, mulai dari injury, luka ya di sini, bisa internal, bisa kepala, bisa mungkin patah tulang, bisa terbakar, bisa lebih ke fisik, injury ya. Kemudian bisa bicara ini ada non-communicable disease atau risk behavior, stroke, diabetes, cancer, obesitas, itu bisa jadi dampak-dampak dari kekerasan juga. Communicable disease and risk behavior, mungkin jadi drug, alkohol, smoking, STDs, banyak-banyak hal terkait dengan communicable. Kemudian maternal and child health, sampai ke kematian, sampai ke pregnancy, remaja dan sebagainya. Kemudian mental health problem, depression, kecemasan, post trauma syndrome, atau bunuh diri dan sebagainya. Itu beberapa hal. Oke, sekarang dari banyak itu siapa pelaku kekerasan? Next Pak Ari, siapa pelaku kekerasan? Oke, siapa menurut Anda pelaku kekerasan pada anak? Orang tua? Bisa jadi. Tetangga? Bisa jadi. Ada guru yang melakukan? Ada. Ada aparat yang melakukan? Ada. Ada pekerja sosial yang melakukan? Ada. Ada yang tidak dikenal melakukan? Ada. Tapi secara umum, ada dua ya Pak Ari ya, yang dan teman-teman, rekan-rekan, dua. Orang yang terdekat dengan anak punya pengaruh terhadap anak. Ini yang kalau kita bicara sering dua kelompok ini. Siapa saja mereka? Next Pak Ari, kita lihat siapa saja mereka. Kita lihat bahwa dari banyak kasus pelaku kekerasan ini kita coba kelompokkan menjadi 3 kelompok lah secara ini. Anggota keluarga, baik itu internal maupun keluarga ekstern yang lebih besar, paman, om, tante, kakek, nenek, atau di keluarga inti, mungkin bapaknya, ibunya, kakaknya bisa melakukan. Orang terdekat di lingkungan, teman bermain mungkin, tetangga, anak-anak, orang yang mungkin berjualan di sekitar tempat tinggal anak. Jadi ini pelakunya bisa anggota keluarga, bisa tetangga atau orang di sekitar rumah atau lingkungan tempat tinggal anak, dan bisa jadi oknum dari organisasi, lembaga, institusi, atau lembaga apapun. Nah, 2 kelompok atas itu tertinggi, bawah juga cukup tinggi, tapi ini terstruktur. Pasti ya, kalau bicara, saya sering menggunakan istilah oknum yang sering orang-orang bilang, oknum. Jadi supaya organisasi lembaga itu terbebas dari tuduhan ya. Kalau ada kasus, oknum dari lembaga pendidikan X. Oknum dari institusi A. Oknum dari, lebih mudah. Jadi lempar tanggung jawab oknum. Oke. Oknum ini siapa? Next Pak Ari, kita lihat contoh-contoh oknum ya. Contoh-contoh oknum. Ini ada beberapa contoh oknum, teman-teman.
siapa saja oknum. Ini beberapa berita saya ambil. Katanya sepanjang 2019 KPAI mencatat ada 125 anak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah oleh guru dan kepala sekolahnya selama 2019. Ini pelakunya adalah guru dan kepala sekolah, oknum. Jadi bicaranya oknum guru, oknum kepala sekolah. Oke. Ada KPAI, ada oknum yang mempekerjakan anak juga kemudian di pabriknya, korek. Kemudian ada pengurus panti asuhan cabuli 9 anak asuhnya, oknum lagi. Pasti oknum nih, oknum panti asuhan. Oke. Siswa disabilitas dicabuli pekerja sosial di sebuah panti dinas sosial di Jawa Barat. Oknum, pekerja sosial di sebuah panti rehabilitasi dinas sosial. Siswa SMP dicabuli guru pendamping. Olimpiade. Oknum guru. Nah, 2 siswi SMK yang mengikuti praktek PKL di BPAKD, ini dinas ya, dinas di Kabupaten Dairi, dinas apa ya, BPAKD suatu dinas, itu diduga mengalami pelecehan seksual oleh oknum PNS di lembaga tersebut. Menarik oknum. Next, Pak Ari. Kita bicara mengenai oknum, sebetulnya biasanya oknum-oknum ini tadi para pelaku profesional itu memang sengaja masuk ke NGO-NGO, lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan, komunitas untuk bisa dapat akses kepada anak-anak langsung. Saya suka dengan anak, saya akan pilih lembaga yang bekerja dengan anak, yang mengumpulkan anak. Jadi saya lebih mudah untuk masuk. Iya, jadi saya lebih mudah kan. Kemudian bisa jadi menjadi guru misalnya. Oh mudah, karena anak-anak ada, gampang. Mereka percaya sama saya karena saya gurunya dan sebagainya. Kemudian beberapa mungkin mendirikan NGO, lembaga pendidikan dan sebagainya. Jadi semua organisasi nggak ada yang bebas dari resiko. Next, Pak, kita akan bicara mengenai apakah kita cukup akan sampai oknum saja? Bagaimana kalau kegiatan itu memang kegiatannya lembaga? Misalnya camping. Jadi satu sekolah mengadakan camping. Itu kan tanggung jawab lembaga. Kemudian praktek kerja industri atau PKL di sebuah perusahaan. Itu program juga. Atau di satu sekolah. Itu berarti organisasi juga. Organisasi Anda akan seperti apa? Oke, seperti itu. Apa yang terjadi? Oke. Jadi, next Pak, kita bicara sekarang organisasi. Jadi kita nggak akan bicara, jadi kita tidak akan bicara sebagai individu, sebagai oknum. Tapi oknum tersebut adalah bagian dari organisasi. Sebagaimana di awal kita bicara bahwa organisasi yang aman bagi anak itu akan berkontribusi terhadap perlindungan anak. Karena sebagian anak ada di organisasi. 90 juta anak ada di sekolah. 1,4 juta anak ada di SMK yang tiap tahun dikirim magang ke perusahaan. Ada puluhan ribu anak tinggal di 7.000 panti. Bayangkan. Ada. Itu berarti kan mereka akan dikuasai. Akan ada hal-hal yang maka mereka harus nurut, harus mengikuti aturan, banyak berinteraksi dengan orang-orang di situ ya. Itu yang kemudian terjadi. Nah kemudian sekarang pertanyaannya, organisasi Anda sudah aman untuk anak-anak? Apakah organisasi Anda sudah aman untuk anak? Next Pak. Apakah organisasi Anda sudah aman untuk anak? Itu pertanyaannya ya. Untuk menjawab ini sebetulnya kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Oke, jadi setelah ini mungkin Bapak Ibu boleh coba kita tulis misalnya
yes, no gitu ya. Oke, next Pak. Kita akan bicara, Bapak Ibu boleh setiap orang praktek. Lembaga kita sudah aman untuk anak belum? Oke, pertama, apakah organisasi Anda mempunyai kebijakan terkait dengan kekerasan pada anak? Apakah organisasi Anda sudah punya aturan terkait kekerasan pada anak? Kebijakan itu jelas yang menggambarkan pemahaman definisi organisasi terhadap abuse atau kekerasan pada anak. Atau apakah organisasi Anda sudah yakin bahwa kekerasan itu tidak baik untuk anak? Oke, pertanyaan kedua adalah, apakah organisasi Anda sudah memiliki asesmen resiko untuk keamanan anak? Apakah organisasi Anda memiliki asesmen risiko untuk keamanan anak? Ini ada beberapa contoh organisasi ya, misalnya organisasi yang stafnya atau dia direct. Organisasi punya staf langsung melayani ke anak. Contohnya yang gampang sekolah. Ini direct. Pasti punya risiko. Kalau dia kontak langsung dengan anak, pasti ada risiko keamanan. Organisasi yang bahkan anaknya sampai menginap, misalnya panti, atau ada summer camp, panti, itu anaknya menginap tinggal di situ, direct dilayani. Atau organisasi yang misalnya sekolah kirim magang anak PKL ke perusahaan, itu akan bicara berarti direct juga, karena anaknya ada di perusahaan. Atau organisasi yang punya mitra, mitranya kemudian ke perusahaan lain, indirect ya, tidak langsung. Jadi organisasi ada punya mitra, mitranya ke perusahaan, mitranya kemudian ke anak-anak, berarti dia tidak secara langsung. Atau sekarang banyak organisasi kita bilang sosial media, dia akan menggunakan sosial media untuk ini, berarti kan punya resiko-resiko. Nah, pertanyaannya, apakah organisasi Anda melakukan asesmen terhadap risiko tersebut, mengidentifikasi, memanage risiko, kemudian mencari mitigasinya? Ini termasuk ke programnya, aktivitasnya, anak kelompok mana, bisa jadi mungkin anak-anak kelompok yang lebih rentan. Ini ya, berarti ini yang kedua, apakah organisasi memiliki risk assessment untuk keamanan anak? Next, Pak. Yang ketiga adalah, ini ada beberapa pertanyaan lanjutan. Ini yang ketiga. Dijawab ya atau tidak, silakan di dalam hati Anda. Apakah seluruh karyawan sudah mendapatkan pelatihan terkait perlindungan anak dan hak anak? Apakah seluruh karyawan organisasi Anda atau volunteer yang terlibat sudah mendapatkan pelatihan terkait perlindungan anak dan hak anak? Apalagi setiap hari staf Anda, karyawan Anda, volunteer Anda akan bertemu dengan anak. Pertanyaannya, sudah mendapat pelatihan belum mengenai hak anak atau perlindungan anak? Oke. Berikutnya, apakah organisasi sudah melakukan screening untuk karyawan atau volunteer? Misalnya ketika penerimaan ada screening. Nah, ini ada pelaku kekerasan seksual nggak sebelumnya? Pedofil yang mungkin punya kasus, pernah ada track record. Screening. Screening ini juga sebenarnya untuk melihat tingkat resiko ya. Misalnya, Eko, fasilitator desa, mau kita rekrut oleh karyawan, oleh perusahaan Bapak. Fasilitator desa yang tiap hari ketemu dengan anak. Artinya saya adalah orang yang sangat berisiko karena ketemu dengan anak tiap hari. Ke desa, ketemu dengan anak setiap hari. Kemudian Astuti misalnya. Astuti itu bagian keuangan lembaga. Mungkin dia hanya ke desa sebulan sekali. Atau Pitoyo, manajer pemasaran. Dia nggak akan ketemu mungkin setahun sekali.
Nah, berarti kan ketika seleksi kita udah jelas, ini Eko, ini red, merah. Dia harus dapat ini. Karena dia akan berkontak langsung dengan anak. Jadi ketika seleksi mencari orang pun memang di awal kita sudah screening. 3, apakah organisasi Anda sudah mengembangkan pendekatan partisipasi anak? Karena Anda bekerja dengan anak, organisasi Anda bekerja dengan anak, apakah anak sudah dilibatkan dari mulai perencanaan sampai evaluasi program-program Anda? Apakah anak sudah terlibat di banyak hal, bukan hanya sebagai penerima manfaat saja? Kemudian, apakah organisasi memiliki aturan penggunaan sosial media bagi stafnya? Sosial media sekarang tinggi, bagaimana dia posting activity-activity? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Organisasi punya tidak aturan penggunaan sosial media bagi karyawannya? Jangan-jangan tidak ada, sehingga dia bisa posting kegiatan saya dipoto dengan anak-anak di dalam penjara. Foto anak-anaknya kan. Kegiatan saya dengan anak-anak miskin. Foto anak-anaknya sebar. Gimana? Kasihan kan anak-anak. Oh, ini orang miskin nih, mungkin ketemu temennya. Atau di penjara, loh ini anak di penjara. Wah. Itu penggunaan sosial media. Terakhir, apakah organisasi Anda memiliki prosedur pencegahan, penanganan bila ada karyawan, pencegahan dan penanganan untuk pencegahan kekerasan? Kalau mencegah atau kalau terlibat, kalau ada anak yang terlibat. Oke, next. Pak Ari, silakan berikut. Kita bicara ke isu kebijakan perlindungan anak atau kebijakan keselamatan anak. Child Safeguarding Policy. Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi Bapak Ibu, oknum yang tadi, guru, mungkin pembimbing rohani, pembimbing agama, kemudian yang ada di bawah organisasi Anda, ya, kemudian volunteer Anda, kemudian petugas lapangan, kemudian staf yang ditugaskan menjadi supervisor untuk praktek kerja di perusahaan, itu sebetulnya dia tidak bebas dari organisasi Anda. Jadi ada namanya Child Safeguarding Policy atau kebijakan perlindungan anak, itu kebijakan yang ini harus dimiliki organisasi untuk mengatur internal. Jadi kita nggak bicara eksternal ya, internal stafnya internal maupun pihak-pihak yang terlibat di luar, misalnya volunteer, mitranya, yang terkait dengan program-programnya, juga termasuk kebijakan prosedur organisasi agar organisasi Anda itu aman, untuk memastikan organisasi itu aman bagi anak-anak, aman dari kekerasan dan eksploitasi. Ini bicara Child Safeguarding Policy. Nah, kemudian ini Child Safeguarding Policy, ilustrasinya, silakan Pak Ari, kita lihat ilustrasinya seperti apa sih ini sekilas saja. Jadi kebijakan ini, Child Safeguarding Policy ini di organisasi Anda ini penting. Kenapa? Karena dia akan menjadi panduan untuk karyawan Anda, volunteer, mitra Anda, organisasi mitra Anda misalnya, untuk tidak melakukan kekerasan atau eksploitasi terhadap anak-anak yang jadi penerima manfaat program yang merah ini ya. Tadi, Anda, organisasi Anda bertanggung jawab karena misalnya Anda organisasinya sekolah. Anak ada tiap hari di sekolah. Pastikan ada aturan kebijakan untuk keselamatan anak, keamanan anak, agar para karyawan, volunteer atau mitra yang terlibat itu tidak melakukan kekerasan eksploitasi. Termasuk kalau di sekolah misalnya security, pihak security, petugas kantin, petugas parkir, semua sekolah, bukan hanya guru, tapi semua pihak. Mungkin saya lihat di SD ada sopir jemputan. Semua yang ada, termasuk organisasi Anda, mendapatkan pemahaman di awal mengenai ini. Kemudian tidak melakukan kekerasan seksual harapannya, sehingga penerima manfaat Anda organisasi Anda tidak mendapat kekerasan dari orang-orang Anda lah, seperti itu. Kan itu akan berdampak ke banyak hal, ke anaknya sendiri maupun ke organisasi Anda sendiri ya, ke ini. Oke, next Pak. Kita lanjut, mungkin 5 menit terakhir nih kita coba. Jadi ini untuk memastikan bahwa setiap orang berhubungan dengan organisasi memiliki kesadaran tindak lanjut yang tepat untuk kekerasan terhadap anak,
memastikan setiap orang yang mewakili organisasi itu berperilaku yang tepat terhadap anak-anak dan tidak memanfaatkan kepercayaan organisasi. Dia kan punya mandat. Ketika Anda punya staf, Anda tugaskan menjadi pembimbing anak-anak SMK yang praktek kerja industri, berarti kan itu dalam tugas. Ketika dia menyelewengkan, nah berarti kan kita harus berpikir koridor-koridor supaya tidak menyelewengkan, supaya tidak terjadi. Ini child safeguarding ini penting untuk supaya tidak terjadi. Oke, kemudian menilai resiko-resiko terhadap anak. Oke, next Pak Ari. Maaf. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, kenapa perlu kebijakan sendiri di organisasi? Agak berbeda memang ya. Jadi sebenarnya gini, organisasi yang bekerja dengan anak harus lebih intens, kuat untuk protection-nya. Kalau kita bicara child protection, ini mengikat secara nasional, ini undang-undang nasional. Kalau child safeguarding, itu aturan internal organisasi Anda. Child protection law itu semua anak di wilayah hukumnya. Kalau Indonesia ya, wilayah Indonesia. Kalau child safeguarding adalah lebih banyak melindungi anak-anak yang di bawah penerima manfaat organisasi Anda, murid Anda, penerima manfaatnya Save the Children, ada di panti Anda. Jadi lebih memperkuat itu. Untuk child protection, organisasi Anda tidak bisa ngontrol. Tapi ngontrol dalam arti gini, kalau untuk safeguarding, organisasi Anda adalah bisa mengontrol. Misalnya, kalau Eko Kriswanto melakukan kekerasan seksual, Save the Children bisa menghentikan saya. Tapi kalau Bapak guru X di sekolah mana melakukan, kita tidak bisa. Itu. Kemudian, child protection-nya, resikonya tidak langsung kepada organisasi. Kalau child safeguarding langsung ya, reputasi organisasi ada. Itu. Jadi reputasi Anda terganggu. Kemudian investigasi eksternal, ini internal, ini program desain untuk lebih luas, ini untuk lebih prosedur organisasi. Next, Pak. Kita lewat, next ya. Next aja. Kita anggap penting. Boleh langsung, Pak. Next. Nah, isi kebijakan itu apa saja biasanya? Oh, balik lagi, Pak. Balik lagi. Nah, isi kebijakannya apa aja sih? Yang pertama harus ada definisi-definisi yang jelas mengenai apa itu kekerasan, siapa yang jadi target, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian cakupan yang diatur. Kepada siapa kebijakan ini mengikat? Staf, mitra, volunteer, dan pihak-pihak terkait. Itu di Citizen misalnya. Kewajiban organisasi harus jelas ya. Mulai dari awareness, pencegahan, pelaporan, penanganan kasus kalau ada kasus. Awareness, training anggotanya di awal, seleksi ketika seleksi, kemudian pencegahan dengan training-training, pelaporan ketika ada kasus, sistemnya, prosedur kalau ada kasus, kemudian penanganan kasus. Isinya ada kode etik juga, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh staf, kemudian ada review activity. Next, Pak. Boleh next lewat saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan di safeguarding adalah tadi focal point, ada panduan melapor, sistem dokumentasi, sistem tindak lanjut, kerahasiaan, rujukannya, keterbukaan. Oke, satu lagi. Next. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi Anda untuk bisa mengembangkan child safeguarding policy ini? Pertama, perkuat pemahaman staf dengan pelatihan hak-hak anak dan perlindungan anak. Selenggarakan workshop untuk penyusunan di organisasi Anda. Review kembali kebijakan-kebijakan terkait dengan rekrutmen, kode etik, peraturan, tata tertib, kebijaksanaan lainnya di organisasi Anda. Kemudian, kembangkan program yang berbasis hak anak atau child safeguarding policy. Penting ini, lebih luas ya. Kemudian mungkin bisa kontak teman-teman NGO di daerah Anda atau kepada kami Save the Children untuk pengembangan pelatihan-pelatihan terkait dengan child safeguarding policy ini. Oke, next. Terima kasih. Maaf kalau terlalu panjang saya bicara. Pak Ari, thank you. Terima kasih diberi kesempatan untuk banyak bicara. Terima kasih semuanya. Maaf kalau terlalu lama bicara. Ya, teman-teman, itu silakan Pak Ari. Thank you. Bentar.
Tes. Iya, terima kasih. Halo Pak Eko. Halo. Iya Pak Ari. Halo, Halo. Pak Eko. Halo. Bisa bisa mendengar suara saya kembali? Bisa Pak Ari. Terima kasih. Baik sahabat sekolahmu. Wah, tadi itu penjelasannya agak deg-degan. Jadi ya, saya mendengarnya juga agak deg-degan juga ya Pak ya. Apa penjelasan mengenai apakah organisasi kita itu sudah aman, sudah ramah terhadap anak itu ternyata banyak sekali ininya ya yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan. Itu gimana sih Pak nih? Sambil saya baca pertanyaan ini, tadi ada pertanyaan dari Kak Rinsa nih. Iya. Oke, ini sepemikiran dengan saya tadi. Nah, ada pertanyaan dari Kak Rinsa nih. Waduh, pelaku bisa di mana saja. Gimana nih Pak Eko untuk mengeceknya? Apakah ada profile check yang dilakukan sebelum menerima karyawan atau seseorang untuk bekerja? Ya kan, karena kan nampaknya kan baik-baik aja gitu ya kalau dari physical appearance, penampilan fisik bahwa seseorang itu nampak baik-baik, tapi apakah ada ininya sederhana untuk kasat mata atau gimana sih Pak untuk seorang profesi Bapak nih untuk supaya kita lebih aware lagi. Oke. Terima kasih Mas Ari dan Pak Rinsan. Jadi sebetulnya ini ketika bicara organisasi banyak ya. Harusnya berarti kan ini di sistem rekrutmen. Bagaimana kita memperbaiki sistem rekrutmen kita. Ini bicara awareness di depan lebih jauh ya. Gimana HRD-nya mungkin check and recheck. Terutama untuk posisi-posisi yang dia akan sebagai frontliner berhubungan dengan anak day to day. Ini akan lebih penting untuk memang mengecek sampai ke criminal tracking-nya sih, saya pikir sampai ke background ininya. Takutnya ada beberapa kasus mungkin pedofil menyusup ke organisasi Anda untuk tadi, karena organisasi yang kerja dengan anak itu peluang mudah untuk bisa dekat dengan anak itu memang itu Pak Rinsan ya. Jadi memang ya itu, ketika kita organisasi memang menuju aman anak, ya berarti kan harus melakukan check and recheck yang lebih baik lah. Membuat sistem di perusahaan, mungkin double check, triple check, ngecek perusahaan sebelumnya, ngecek dan sebagainya. Itu sih memang harus jadi komitmen. Ini bicara komitmen bersama untuk kekerasan ini. Itu sih Pak Ari. Ya, termasuk ngecek sosial medianya juga ya Pak ya? Setuju. Zaman sekarang kan lebih mudah gitu Pak Ari untuk cek sosial media. Betul, iya. Karena kita kan bisa melihat sebetulnya sosial medianya seperti apa. Nah, ini penting organisasi untuk memang selalu melakukan check and recheck terhadap karyawannya. Iya. Baik sahabat sekolahmu, jika ingin bertanya terhadap topik yang ini bisa ditulis di live. Ini terima kasih buat ini juga ya, Valencia. Oke, sambil ini menunggu kita ngobrol. Saya thanks buat Valencia Bernadette Laura yang dia sudah buatkan link Zoom untuk teman-teman tuli ya, untuk teman-teman Rumo. Oke, keren. Thank you Valencia. Thank you. Terima kasih Kak Valen. Oke. Jadi banyak isu sebetulnya di kebijakan keselamatan anak ya, keamanan anak-anak ini ya. Jadi organisasi yang aman untuk anak. Pertanyaan juga kan untuk sekolahmu misalnya. Apakah sudah mulai sekarang menerapkan beberapa, apalagi sekolahmu kan bermitra, ini kita lah berdua lah, Pak Ari dari sekolahmu, kan bermitra dengan banyak lembaga, mengundang banyak orang untuk masuk ke sekolahmu. Anak-anak masuk, orang tua dewasa masuk.
semua saya yakin tidak ada tujuan jelek, pasti nggak ada. Kita nggak ada yang maksud jelek pasti. Tetapi tetap kita harus bikin koridor-koridor, misalnya bagaimana mengatur interaksi kontak langsung antara anak dengan online platform seperti sekolahmu. Apakah boleh si mentor misalnya untuk langsung kontak anak, keamanannya seperti apa? Jangan-jangan ada pihak-pihak lain juga yang ingin mungkin memanfaatkan. Jadi tetap harus menjaga itu lebih baik. Jadi ada seperti di lembaga kami kan bikin training. Jadi setiap ada staf baru masuk, kita selalu membuat training berlapis tentunya untuk teman-temannya terkait dengan kebijakan keselamatan anak ini. Ya. Nah, Pak Eko. Ya, yang lainnya mungkin kalau bicara ini Pak Ari apa namanya? Sekolah. Ya, Pak Eko masih bisa saya. Sekolah ya. Saya kurang tahu apakah ada Bapak Ibu guru hadir di sini juga di sini ya. Sekolah itu termasuk begini Bapak Ibu. Anda tiap tahun Anda menerima murid tiap tahun. Jadi sebenarnya kita nggak bisa lagi ngomong oknum untuk sekolah. Karena kan tiap tahun Anda menerima, artinya Anda harus lebih siap. Karena pasar Anda itu anak-anak, pasar Anda itu siswa. Jadi Anda harus lebih siap untuk membentengi banyak hal agar tidak terjadi. Jadi kita nggak bisa menyebutnya lagi oknum atau kasus ya. Tapi harus lihat apakah sudah ada benteng-benteng atau koridor-koridor di lembaga Anda. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh itu mah oknum, oh itu mah kelainan, oh itu mah, ya tetap ketika Anda di program Anda, ya Anda harus memastikan anak aman dari kekerasan tadi. Itu sih Mas Ari. Jadi harus selalu kita pastikan untuk aman. Ya. Nah, oke, sebelum kita tutup sesi ini, bisa kita atau Bapak untuk menyampaikan satu kesimpulan khususnya bagaimana sih membangun organisasi ramah anak khususnya dari rumah, ya kan? Kemudian ketika di rumah ini sinergis dan organisasi kedua bisa di sekolah atau di perusahaan dan lainnya. Oke. Silakan, Mbak. Oke, thank you Pak Ari. Jadi sebenarnya tadi ketika bicara organisasi yang aman untuk anak, tapi ini pasti berkaitan dengan rumah juga karena tadi saya bilang, ketika misalnya saya Eko Kriswanto, Staff Save the Children, saya sudah tanda tangan komitmen untuk mengikuti kebijakan keselamatan anak di organisasi saya. Salah satu isinya tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Termasuk berarti harus saya lakukan juga di dalam rumah saya. Nah ini dampaknya jadi bisa lebih luas. Tidak boleh mempekerjakan anak. Berarti saya tidak boleh menggunakan pekerja rumah tangga anak-anak. Ya, kalau sampai saya melakukan itu, berarti kan organisasi bisa langsung memberhentikan saya, misalnya. Bisa melakukan surat peringatan. Itu. Jadi semakin relevan organisasi ini dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebelum kita bicara kota layak anak, sebetulnya harus membangun organisasi-organisasi yang aman buat anak. Karena tadi 90 juta anak ada di sekolah. Ya, 1,4 juta tiap tahun akan pergi ke perusahaan untuk praktek kerja industri, teman-teman. Jutaan anak jadi dampingannya NGO, yayasan, komunitas, dan sebagainya. Kita tahu, semua orang berniat baik.
Tapi tetap kita perlu ada koridor-koridor yang kita perhatikan. Jadi pertama adalah saya pikir komitmen dari lembaga sendiri. Ada tidak komitmen dari lembaga untuk menjadikan keamanan anak ini sebagai sebuah keharusan dari lembaga. Kedua, menurut saya saat ini kembangkan budaya tanpa kekerasan dalam banyak hal ya, nggak hanya di sekolah, dalam kehidupan yang lebih luas, tatanan yang lebih luas. Itu sih Pak Ari, saya pikir jadi itu. Dan kemudian banyak organisasi seperti kami Save the Children yang bekerja untuk isu child protection ini, child safeguarding ini. Jadi kontak saja teman-teman seperti Save the Children atau teman-teman lain untuk bisa mendukung, mensupport lembaga-lembaga Anda untuk membuat lembaga Anda untuk lebih aman untuk anak-anak. Itu sih sepertinya Pak Ari. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko Kriswanto dari Save the Children Indonesia. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan pengetahuan baru yang memang ini aku baru tahu nih bahwa ternyata ada urutan-urutan atau jenjang-jenjang yang memang kita harus tumbuhkan untuk lingkungan yang ramah anak. Gitu ya Pak Eko ya. Pak Eko jangan bosan-bosan untuk mengisi di program Belajar Live. Pak Ari. Salam. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sekolahmu ya. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat sekolahmu. Tetap sehat. Salam untuk keluarga di rumah dan saksikan terus program Belajar Live di sekolahmu. Jangan lupa subscribe YouTube sekolahmu. Sampai bertemu lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak Eko. Sampai jumpa lagi.